Hello everyone, my name is Patrian Devrizal Adi Pratama. My NPM is 224111145. I'm from class MNG 22C, Technocrat University. Welcome to the Base Face Network. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang mengetahui dan memahami pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Jadi, pengertian dari pengembangan sumber daya manusia secara umum. Pengembangan SDM adalah semacam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Hal ini berfungsi agar SDM tersebut semakin produktivitas dalam bekerja. Tujuan dari pengembangan SDM adalah menciptakan perubahan positif bagi suatu karyawan. Di dalam perusahaan yang kuat pastinya memiliki sumber daya manusia yang kuat juga. Tentunya harus berkualitas untuk mengelola sumber daya tersebut. Perusahaan perlu melakukan akselerasi terhadap mereka yang salah satunya dengan cara pengembangan SDM. Mereka yang salah satunya dengan cara pengembangan SDM menjadi penting karena difungsikan untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan kepada beberapa karyawannya. Baik, strategi pengembangan dari SDM. Setelah kita mengerti pengertian dari apa sih pengembangan SDM itu, tentunya kita juga harus mengetahui strategi yang dilakukan untuk melakukan pengembangan pada SDM tersebut. Yang pertama yaitu memberikan apresiasi kepada karyawan. Lalu yang kedua adalah menyelenggarakan program pelatihan. Yang ketiga memberikan kesempatan untuk brainstorming ide atau memberikan ide. Jadi apresiasi adalah hal yang perlu kita berikan kepada setiap karyawan atas pencapaian yang telah dilakukannya. Apresiasi dapat diwujudkan dengan berbagai macam seperti bonus, tunjangan, hadiah berupa barang, fisik maupun hanya lainnya. Maka apresiasi diperlukan untuk meningkatkan motivasi kepada karyawan. Lalu strategi kedua yaitu pengembangan SDM adalah menyelenggarakan program pelatihan, yaitu biasanya diselenggarakan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Berbagai contoh program pelatihan ini seperti biasanya diselenggarakan oleh perusahaan seperti creative writing, design system, creative training, hingga team training. Pelatihan ini menjadi penting agar mampu meningkatkan keterampilan dari suatu karyawan sehingga menjadi lebih tinggi karena program pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, memberikan kesempatan untuk brainstorming atau memberikan ide. Sebuah perusahaan bisnis mestinya perusahaan memfasilitasi karyawan untuk mengajukan ide dengan bebas, memberikan kesempatan karyawan untuk brainstorming ide. Artinya perusahaan mau mendengar apa yang menjadi gagasan dari karyawan tersebut. Perusahaan pun tentunya dapat memilih mana yang harus diambil dari saran suatu karyawan ataupun yang harus diabaikan dari saran-saran tersebut. Sebuah produk yang didapat dari ide-ide tersebut tentunya dapat berdampak positif juga pada perusahaan. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari pengembangan SDM itu apa aja sih. Baik, ada beberapa fungsi dari pengembangan SDM yang perlu kita ketahui tentunya, yaitu pertama, pekerjaan menjadi lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, mengurangi kerusakan produk.
Yang keempat, meningkatkan sikap kepemimpinan. Yang kelima, memberikan pelayanan baik pada konsumen. 6, menciptakan moral yang baik. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu dari fungsi pengemban SDM ini. Yang pertama, menjadi lebih efisien. Efisien adalah kata kunci yang perlu ditekankan dalam fungsi SDM. Jika pekerjaan yang dilangsungkan secara efisien, tidak akan ada kesalahan kerja dan segala pekerjaan menjadi tepat waktu. Ini yang diharapkan oleh perusahaan ketika melakukan pengembangan dan lainnya. Lalu, meningkatkan produktivitas. Tentunya suatu perusahaan memberikan motivasi kepada karyawan, maka akan ada dua hal yang diharapkan, yaitu semangat kerja membaik dan produktivitas meningkat. Jika produktivitas meningkat, tentunya keuntungan perusahaan akan meningkat pula. Lalu yang ketiga, mengurangi kerusakan produk. Pengembangan SDM yang intensif membuat keterampilan karyawan menjadi bertambah. Tentunya jika keterampilan karyawan bertambah dan inovasi produk bertambah juga, akhirnya inovasi produk ini dapat membuat keuntungan yang besar bagi suatu perusahaan. Selain itu, dengan keterampilan karyawan yang terlatih akan mengurangi kerusakan dari produk. Yang keempat, mempunyai sifat kepemimpinan serta meningkatkan sifat kepemimpinan dari suatu karyawan. Setiap karyawan tentunya pasti memiliki kesempatan untuk berkembang, salah satunya menjadi pemimpin. Divisi SDM perlu mempertimbangkan hal tersebut dengan menyiapkan karyawan yang memang memiliki potensi besar dan bakat untuk memimpin perusahaan di kemudian hari kelak. Lalu, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Salah satu alasan mengapa konsumen mau kembali ke perusahaan Anda adalah bertransaksi bisnis adalah pelayanan. Maka dari itu, bagi karyawan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada konsumen agar pelayanan dapat menjadi maksimal, divisi pengembangan sumber daya manusia bisa memberikan pelatihan bagaimana mengelola pelayanan. Jika pelayanan baik dari konsumen senang, tentunya konsumen akan kembali lagi kepada perusahaan Anda. Lalu, menciptakan moral yang baik kepada karyawan tentunya sangat-sangat penting. Ini yang terakhir, karena sikap yang perlu ditunjukkan oleh karyawan ketika melakukan pekerjaan. Beberapa contoh yang moral yang perlu diikuti adalah sikap tidak terlambat ketika masuk kerja kantor ataupun menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu, disiplin dan loyal terhadap pekerjaan. Baik, itulah pengertian fungsi, jenis dan tahapan saluran distribusi yang perlu Anda ketahui agar bisnis berkembang dengan pesat dan baik. Gunakan ERP software untuk pengelolaan bisnis yang lebih baik. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Oh my God! Wow!